kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kami dalam program belajar Alkitab versi Kristen Baptis, dan tentunya saya Mayan akan menemani narasumber kita pada malam hari ini. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara, pada malam hari ini topik yang akan kita bahas sangat menarik ya gitu ya Saudara Tony ya. Ya, jadi mungkin ada Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih ingin bertanya, silakan tinggalkan komentar Anda baik di YouTube ataupun Facebook channel kami, dan kami tentunya akan menjawab pertanyaan Anda ya. Jadi langsung saya berikan kesempatan kepada narasumber. Oke, jadi terima kasih Saudari Mayang sebagai moderator, dan selamat malam Bapak Ibu ya, semua pendengar setia kami baik di Facebook maupun di YouTube. Malam ini kita akan membahas suatu topik yang inti ya, yang paling inti bagi manusia. Apa itu? Yaitu tentang benarkah ada Allah? Ya, jadi malam ini kita akan membahas topik tentang eksistensi Allah. Ya, jadi tentu argumen ini kita dasarkan pada sudut pandang Kristen fundamentalis Baptis. Ya, jadi topik ini sangat penting, sangat esensial bagi semua manusia sebenarnya. Ya, karena sebagian manusia percaya ada Allah, beriman bahwa ada Allah. Tetapi sebagian manusia juga berkata tidak ada Allah. Ya, tidak ada Allah. Nah, ini disebut ateis, nanti kita akan bahas. Dan sebagian kecil juga ada yang skeptis dalam arti mempertanyakan, benarkah ada Allah? Jadi dia di tengah-tengahnya. Nah, ini argumen atau posisinya posisi agnostik. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sekiranya kebenaran ini nanti dapat ya menjadi berkat bagi kita semua, dan pengetahuan kita tentang adakah Allah ya bertambah, dan iman kita yang sudah mendasar kita berkata bahwa ada Allah makin kuat, dan kita bisa meyakini orang-orang yang imannya masih lemah ya, sehingga dalam hidup dia percaya ada Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jadi malam ini kita akan membahas dengan tuntas, benarkah ada Allah? Ya, kami akan menjawab pertanyaan ini berdasarkan apa? Berdasarkan logistik, ya, juga Alkitabiah. Ya, jadi artinya argumen ini masuk akal dan berdasarkan Alkitab. Ya, dan berdasarkan Alkitab, dan juga ya aktual, artinya benar, ya terbukti bahwa ada Allah. Dan ada banyak buktinya nanti. Oh, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, sebelum saya masuk ke pembahasan kita, mengapa saya memilih topik ini? Karena sebelum saya mengenal kebenaran dan diselamatkan, saya juga awalnya, Saudari Maya, dalam hidup saya bertanya, adakah Allah? Penuh pertanyaan gitu ya. Adakah Allah? Jujur, sebelum saya diselamatkan, sebenarnya saya juga termasuk ateis. Ya, walaupun labelnya Kristen. Iya, Kristen ateis gitu. Kristen ateis. Jadi menjalani pola hidup Kristen tapi ateis. Iya. Nah, ini pun bisa dibagi dua, ada ateis yang teoristik dan yang praktis. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, sebelum kita membuktikan apakah ada Allah, kita akan membahas terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanyakan orang. Iya, benar sekali. Sehingga mereka skeptis terhadap eksistensi Allah. Benarkah ada Allah? Kenapa? Karena pertanyaan mereka ini. Yang pertama, ya, kelompok yang menolak keberadaan Allah itu adalah kelompok ateis. Minta tolong Saudari Mayang bacakan di dalam ya Mazmur pasal 14 ayat 1. Ya, jadi ini sudut pandang ateis. Ateis itu dari bahasa Sanskerta, a itu tidak, teis itu iman, artinya percaya, atau jadi diartikan tidak percaya.
artinya. Nah, coba silakan Saudari Maya. Iya, dari Mazmur pasal 14 ayat 1 ya. Iya. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Ya, jadi orang bebal. Ya, Arti bebal itu bisa diartikan juga bodoh. Iya. Ya, orang bodoh berkata tidak ada Allah. Wow, di zaman sekarang ada banyak orang seperti ini. Benar sekali. Mereka berpendidikan, tapi Oh ya. tidak percaya. Ini bukan orang Iya. bodoh secara ini ya, Benar secara sekali. intelektual. Betul. Tetapi semua ini orang akademisi, bahkan orang kaya. Wow, saya search di YouTube, ada banyak sekarang yang mengambil posisi ateis. Betul sekali. Dan perlu kita, sebenarnya kata ateis ini bisa dibagi dua, dikategorikan dua kelompok. Yang pertama ateis secara teoritis. Teoritis ini artinya dia tidak percaya ada Allah, benar-benar tidak percaya ada Allah. Iya. Ya, sehingga hidup mereka menjalani hidup juga sesuai tidak percaya ada Iya. Allah ya. Kalau orang tidak percaya ada Allah, siapa yang dia takuti? Ya, tidak Ya, ada. ya makanya di dunia barat ya, homoseksual di mana-mana, transgender, semuanya kacau balau hidupnya karena tidak ada Allah. Tidak Oke? ada yang menghukum mereka. Tidak ada yang mereka takuti dalam hidup. Dan malah di zaman sekarang itu meningkat. Ya, Jepang, Amerika, ada banyak sekali. Ya, kalau tidak salah 10 negara ya yang tercatat ya hampir setengah bahkan lebih tidak percaya ada Allah. Oh, bayangkan betapa sedihnya orang-orang seperti ini tidak percaya ada Allah. Oh, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itu adalah ateis yang teoristik. Artinya mereka tidak percaya secara teori. Dan kedua, ada juga yang ateis praktis. Ini terdapat di dalam kalangan orang-orang yang percaya ada Allah, tapi dalam hidupnya sebenarnya tidak ada Allah. Iya. Jadi tidak ada Allah. Kenapa? Karena walaupun dalam hidupnya dia percaya ada Allah, dia percaya ada Allah, Iya. dia ke gereja, dia ke masjid, Iya. dia kemana, tapi pada hakikatnya tidak percaya ada Allah. Dan salah satu orang seperti itu saya dulu. Nah, contoh hidup ateis praktis ini misalnya begini. Simpelnya kita bisa katakan bahwa hidup orang itu hidup dalam dosa. Dia percaya ada Allah, tapi dia hidup dalam dosa. Artinya sama aja, dia tidak takut ada Allah. Betul sekali. Tidak ada perbedaan. Kayak saya dulu terus terang bisa bersaksi bahwa saya dulu sebelum diselamatkan hidup dalam dosa. Merokok iya, mabuk iya, tapi pesta rajin ke pora gereja. iya. Ya kalau hari Minggu ya ke gereja. Tapi ya itu namanya ateis praktis ya. Tapi itu tidak berkenan kepada Allah. Nah, ada juga yang dalam kondisi itu mungkin ada yang bertanya, ya, saya mengambil posisi ateis praktis, apalagi yang teoristik, itu karena ada alasan. Ya, ada yang beralasan begini, oh, saya percaya tidak ada Allah. Mengapa? Karena dalam kehidupan saya membuktikan tidak ada Allah. Ya, membuktikan tidak ada Allah apa? Lihat, dunia penuh dengan kejahatan. Apakah ada Allah? Kalau dia bertanya, kalau ada Allah, hei, yang percaya ada Allah. Kalau ada Allah, tentu Allah berkuasa memusnahkan kejahatan. Dan dia berkuasa untuk menjadikan dunia ini dunia yang baik, tidak ada dosa. Mengapa ada pemerkosaan? Mengapa ada perampokan, pembunuhan, ya? Dan bahkan di dunia realitas sekarang kebaikan itu menurun dan kejahatan makin meningkat. Oh, mereka bertanya begini dan pertanyaan mereka ini berupa skeptis yang menuju kepada ketidakpercayaan ada Allah, ya, atau menolak ada Allah. Dan sekarang ini banyak para filsuf, ya, para filsuf mempertahankan posisi ini dengan kepintaran mereka yang duniawi, memakai ideologis mereka yang sifatnya sebenarnya skeptis, menolak ada Allah. Wah, bukti ini, bukti itu, dan lain sebagainya. Oh, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, itu dosa besar, penghujatan terhadap Allah. Kenapa? Karena kita akan melihat nanti bahwa benar ada Allah. Dan ada juga yang berargumen begini, bertanya, ringan tapi sulit, kalau tidak bisa dijawab. Begini, dia berkata begini, oh, kamu percaya ada Allah?
Wah, dia percaya, kamu percaya ada Allah. Nah, begitu. Kalau kamu percaya ada Allah, maka pernahkah, pertanyaannya begini, pernahkah kamu ketemu Allah? Iya, mana Allah? Tunjukkan kepada saya mana Nah, Allah. pernahkah kamu melihat Allah? Dia bertanya begitu. Kalau pernah, maka tunjukkan Allah itu kepada saya, baru saya percaya. Ini mirip-mirip seperti iman Thomas. Ya, Iya, benar sekali. kalau baru saya percaya kalau saya Ada menyentuh bukti, dia, betul. ada buktinya. Dan mereka berkata sesuatu yang tidak material, yang tidak kelihatan, itu tidak eksis, itu tidak ada kata mereka. Sesuatu yang tidak kelihatan itu tidak ada. Oh, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita bisa bantah ini bahwa hal-hal yang material dan juga imaterial atau tidak kelihatan, ya walaupun dia tidak kelihatan sebenarnya dia eksis. Betul sekali. Nah, dia ada. Nah, contohnya, misalnya contohnya nih, kita tidak bisa melihat dia, kita tidak bisa meraba dia, tapi bisa merasakan dia. Betul. Dan bahkan kita hidup oleh dia. Apa itu? Angin. Iya, betul sekali. Kedua, ya angin bisa dikatakan juga oksigen. Iya, Nah. apa itu ya? Coba siapa kelompok ateis yang pernah melihat angin atau ambil gambar foto angin, ya Iya. di foto bentuk angin ini seperti Iya. ini, ya dan bahkan sekarang dibuktikan bahwa angin itu bukan hanya kita rasakan, ada beratnya, bahkan angin itu ada beratnya. Anda bisa langsung uji ya, atau bisa langsung dibuat langsung, benar nggak diuji gitu ya. Ambil suatu balon, ya ambil balon, yang satunya ya dua balon, yang satunya ditiup dan diikat, yang satunya tidak ditiup, tidak diisi angin ya, dibiarkan saja, baru ditimbang mana yang lebih berat, ya kan. Dan paling sederhananya gini, mungkin tiap kita ada motor ya, bagi yang ada motor, mobil, isi angin intinya ya, ya coba ditimbang ya, motor yang kempes tidak ada angin dan motor yang diisi dengan angin, baru ditimbang mana lebih berat ya. Dan apakah kita bertanya karena angin tidak kelihatan itu artinya angin tidak ada? Iya. Nah, kan itu namanya ya bebal ya kan, karena semua manusia mengakui ada angin. Betul. Angin itu eksis. Nah, jadi tidak benar juga kita katakan bahwa sesuatu yang imaterial itu sama artinya tidak eksis. Tidak, ya, tidak eksis. Sesuatu yang imaterial kita harus buktikan dulu benar nggak ada. Kalau dia ada ya dia ada gitu. Cuman bentuknya seperti itu. Contohnya angin. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, masih banyak pertanyaannya yang dipertanyakan oleh kelompok-kelompok yang skeptis terhadap eksistensi Allah. Ya, meragukan keberadaan Allah, tetapi sungguh sangat sayang. Karena kenapa? Bayangkan hidup tanpa Allah itu bagaimana? Paling sederhana saya katakan tidak bermakna. Ya, tidak bermakna. Tidak ada tujuan juga. Tapi kita bisa membantu melalui program ini. Kita memberikan pemahaman yang benar, ya, pemahaman yang benar, alasan-alasan yang logis, yang aktual, sehingga nanti kami berharap Bapak Ibu yang mendengar ini bisa bertanya dan terus menguji dan mencari kebenaran itu sampai Anda yakin bahwa inilah kebenaran. Oke, jadi kita masuk dalam topik kita, ya. Walaupun banyak filsuf yang menolak ada Allah, tetapi kita katakan itu tidak benar. Karena pada faktanya Allah itu ada dengan bukti-bukti yang aktual. Oke. Saya akan membuktikan keberadaan Allah dengan argumen-argumen Kristen fundamentalis. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, ada dua pandangan besar yang akan saya pakai. Satu dari pandangan umum, ya, dari filosofi umum, ya, yang membuktikan ada Allah, ya. Jadi ini untuk menjawab argumen ateis. Iya. Ya, jadi ada argumen umum dan juga ada argumen yang internal atau argumen Alkitabiah. Ya, jadi kita dasarkan pada Alkitab. Nah, argumen umum ini saya kutip dari website
kalam kosmologis. Jadi kalau Anda tertarik mau baca sumbernya, silakan buka ya, cari di Google, buka itu channel itu. Nah, argumen umum ini sangat bagus ya dan sangat logis. Jadi ada tiga ya, ada tiga pernyataan penting ya, ada tiga pernyataan penting dari argumen umum ini. Yang pertama berkata begini, alam semesta. Jadi topiknya ini adalah argumen kosmologis. Dalam argumen kosmologis atau argumen dunia atau ciptaan, ya adanya ciptaan, ini membuktikan ada Allah. Ya, dan saya bagi dua argumen kosmologis ini, ada yang argumen umum, ada yang argumen Alkitab. Argumen umum menyatakan begini, alam semesta memiliki asal mula. Oke, alam semesta itu memiliki asal mula, artinya alam semesta tidak ada dengan sendirinya. Ya, tidak mungkin. Ada awalnya. Yang kedua, segala sesuatu yang memiliki asal mula pasti disebabkan oleh sesuatu yang lain. Ya kan? Jadi segala sesuatu yang memiliki asal mula pasti disebabkan oleh sesuatu yang lain. Artinya kalau ada sebabnya, ya kan? Misalnya Alkitab nih. Kok Alkitab bisa ada? Apakah Alkitab ini ada dengan sendirinya? Tidak mungkin. Maka kalau ada asal mulanya, pasti asal mula itu ada penyebabnya. Oke? Dan yang ketiga, sebab itu alam semesta disebabkan oleh sesuatu yang lain. Dan penyebab itu adalah Allah. Nah, jadi sederhananya begini. Ide dasar argumen ini mengatakan bahwa ada suatu hukum sebab akibat. Ya. Jadi dalam dunia kosmologis ada suatu hukum yang namanya sebab akibat. Ya. Ini terjadi karena ada penyebabnya. Ya kan? Konsekuensi ini terjadi karena ada penyebabnya. Dan kalau diguling-guling, tarik ke belakang, ya siapa penyebab yang tidak disebabkan? Ya, itu siapa? Itu ada satu prima, ya, yang tidak diciptakan, tetapi dia adalah pencipta. Ya, yang tidak disebabkan, tetapi dia adalah penyebab. Nah, siapa prima itu? Ya kita dapatkan masuk akalnya adalah Allah. Siapa penyebab segala sesuatu? Ya, coba siapa penyebab segala sesuatu? Ya, kalau ditarik, ya Allah. Nah, teori dari teori evolusi berkata Big Bang. Ya, berkata bahwa alam semesta ada dengan sendirinya. Dari mula ada satu titik dan titik ini berkembang atau berevolusi. Ya, dan sel ini jadi ini, sel ini jadi ini, berevolusi jadi manusia dan berkembang jadi alam semesta dan lain sebagainya. Dalam dunia realita tidak ada. Dan kalaupun kita tanya secara tuntas, titik itu disebabkan oleh apa? Mereka nggak bisa jawab. Karena hanya teori. Tiba-tiba saja. Nggak masuk akal juga. Nggak masuk akal. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, teori evolusi itu pun sebenarnya membuktikan ada Allah karena ada penyebab. Ya, yang tidak disebabkan. Nah, itu argumen umum. Sebenarnya bagus sekali ya argumen umum ini kalau mau didalami. Oh, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya kalau secara umum cukup bagi kita untuk mengaminkan pernyataan-pernyataan ini, ya, bahwa segala sesuatu pasti ada sebabnya. Ya, pasti ada sebabnya. Dan kalau kita tarik lagi, siapa penyebab? Adalah Allah. Oh, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, mungkin ada yang bertanya juga, lalu kalau kita cek dalam Alkitab, apa argumennya? Bahwa bukti ada Allah, ya. Coba Saudari Maya, kita dasarkan argumen bukti ada Allah dalam Alkitab adalah ya dari kitab Kejadian. Nah, coba kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Kita pakai satu ayat. Ya, dari Kejadian pasal 1 ayat 1 bunyinya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ingat sekali lagi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oh, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya, doktrin proper atau doktrin tentang Allah
Ini adalah intisari dari segala sesuatu. Intisari dari Alkitab, intisari dari iman, intisari dari segala sesuatu. Dan pasal 1, Kejadian pasal 1 ayat 1 ini adalah inti ya, cara kita memahami juga sumber segala sesuatu. Bayangkan, tidak ada Allah, tapi ada alam semesta. Ya, semua ada tanpa Allah. Bayangkan, masuk akal tidak? Dengan penuh keteraturan gitu Ah, ya. dengan alam semesta yang teratur, dengan alam semesta yang penuh hukum dan lain sebagainya. Benarkah tidak ada Allah? Oh, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat firman Tuhan sendiri berkata, menyatakan dirinya. Ya, pada mulanya saya, ya, yang menciptakan langit dan bumi. Saya ada dan menciptakan langit dan bumi. Oh, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita eksegesis ini dalam sekali, Allah menciptakan ya bara, Bereshit, ya Samayim, Eretz dan lain sebagainya. Ini dalam sekali. Allah eksis. Allah menciptakan ya dengan ex nihilo, ya tanpa bahan. Dia menciptakan tanpa bahan dan bisa ada. Wow, luar biasa sekali. Dan dia menciptakan langit dan bumi, atmosfer kita ini. Dia menciptakan segala sesuatu. Dan kalau Anda baca seterusnya kitab Kejadian, ya, dikatakan di situ apa? Segala sesuatu terjadi dengan firman Allah. Ya, berfirmanlah Allah, jadilah, ya kan? Jadilah ya segala binatang yang berkeliaran. Jadilah segala makhluk hidup. Jadilah manusia. Jadilah ini, jadilah dengan firman Allah. Dan ini logis, ya, bahwa ada pencipta. Oh, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, dari argumen ini, ya, kosmologis ini membuktikan ada Allah. Lihat di luar sana, begitu indah, ya, karya Allah, gunung-gunung, ya, lautan, ikan, segala jenis hewan, manusia sendiri itu sebegitu indah, ya. Sebegitu indah. Makanya Alkitab berkata bahwa manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Dan kita bisa berkata begini dan bertanya kepada kaum ateis, sumber kehidupan itu dari mana? Kehidupan, sumber kehidupan itu dari mana? Kalau tidak ada Allah, nah, coba dijawab. Dari mana? Sumbernya dari mana? Ya, logisnya sumber kehidupan dari yang punya kehidupan. Dan yang punya kehidupan itu adalah Allah. Dan itu kita baca di dalam Alkitab. Oh, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, argumen kosmologis ini sangat luas ya. Tetapi dengan sederhana saya jelaskan kepada kita bahwa bukti ada Allah adalah alam semesta ini. Ya, alam semesta ini membuktikan ada Allah, karya Allah itu sendiri. Ya, dengan logika yang masuk akal kita bisa berkata bahwa tidak mungkin tidak ada Allah. Ya, karena ada buktinya ini alam semesta. Coba baca di dalam Mazmur pasal 19 ayat 1 dan 2. Ya. Dan saya akan baca nanti di dalam Roma. Ya, di dalam Roma pasal Roma pasal 1 ayat 19 dan 20, silakan. Di Mazmur pasal 19 ayat 1 dan 2. Ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala apa? Memberitakan pekerjaan tangan. Nah, di dalam Roma pasal 1 ayat 19 sampai 20, karena apa yang tidak dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Ya, kita nggak tahu tentang Allah sepenuhnya, kemuliaannya, ya kan, keberadaannya, fisiknya dan lain sebagainya. Kita hanya tahu sebatas yang Allah beritahu. Dan dikatakan di sini, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka apa yang Allah nyatakan tentang dirinya. Sebab apa? Ayat 20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Ini kita tidak bisa lihat secara kasat mata, ya. Nah, kasat mata atau fisik, ya. Dan keilahiannya
Tetapi dikatakan di sini dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Iya. Jadi Allah nampak dalam pikiran. Dalam pikiran artinya apa? Jadi begini, ketika kita melihat sesuatu, tak mungkin kita tidak berpikir, ya kan? Paling tidak ada sesuatu pertanyaan. Iya. Laptop ini kok bisa ada ya? Ya kan? Bunga ini siapa yang buat ya? Paling tidak kita bertanya begitu. Nah, dari pikiran kita bisa tahu Allah. Iya. Dalam arti apa? Ketika kita melihat alam semesta, pikiran kita bertanya, oh ya sungguh ada Allah. Ini jelas-jelas Allah menyatakan dirinya melalui alam semesta. Ya, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, Allah sudah menyatakan dirinya. Jangan berkata tidak. Allah sudah menyatakan dirinya, hanya tidak secara fisik. Mengapa? Kalau Allah menyatakan kemuliaannya, pribadinya secara literal, ya dia hadir di hadapanmu. Musa saja takut, bangsa Israel saja takut. Bangsa Israel berkata, biarkan engkau saja Musa yang menghadap Allah. Karena kenapa? Mereka melihat diri mereka orang berdosa dan akan mati. Kalau berhadapan langsung kepada Allah. Apakah Anda mau? Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam, itu argumen kosmologis ya. Jadi ada dua, umum dan Alkitab. Ya, dan satu lagi argumen yang membuktikan tentang ada Allah, di mana ini aktual, akurat, ya. Yang membuktikan ada Allah, argumen kedua adalah argumen hukum moralitas. Iya. Moralitas. Ini sungguh benar, ya. Hukum moralitas membuktikan ada Allah. Ya, adanya baik dan jahat, adanya kudus dan najis. Ya, hukum moralitas sungguh membuktikan ada Allah. Ateis berkata tidak ada Allah. Hukum moralitas tidak membuktikan ada Allah, berkata begitu. Oh, tetapi apakah benar Bapak Ibu? Kita jawab tidak. Kenapa? Karena kalau tidak ada Allah, tapi ada hukum moralitas, apa gunanya hukum itu? Apa gunanya? Karena pada dasar kita akan bertanya, siapa standar moral? Benar sekali. Siapa pembuat hukum itu? Siapa pembuat hukum itu? Ya, siapa hakimnya? Manusia. Manusia pun berdosa. Bersalah. Ya. Hakim pun berdosa. Siapa yang tidak berdosa di dunia ini? Berdosa. Hanya tingkat kejahatannya beda. Tetapi pada hakikatnya semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tetapi ada hukum, moralitas di dunia ini dan terus berjalan. Ya, ada etika, ya ada sopan santun, ada hukum ini dan itu yang tidak boleh dilakukan dan lain sebagainya. Ada kode etik, ya, ada norma-norma dan lain sebagainya. Kalau tidak ada Allah, maka sangat diragukan bahwa apa gunanya ada hukum ini. Ya, siapa standar moralnya? Siapa? Siapa standar moral yang absolut? Siapa? Apa Anda merujuk kepada hakim ini, dia yang paling kudus dan benar? Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa, saudara. Bagaimana kalau yang kita akui itu mati? Mati malah. Tidak ada lagi. Siapa lagi hakimnya? Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hukum moral membuktikan ada Allah. Karena Allah itu sendirilah standar moralnya. Allah itu sendirilah standar moral absolut, dan dia adalah hakim. Ya, karena dia hakim menyatakan hukum, ya ini baik, ini jahat. Siapa yang melakukan ini akan dihukum. Nah, siapa yang melakukan ini akan mendapat kemuliaan, pujian. Dan hukum Allah ini dianut oleh pemerintah dan diterapkan dalam negara. Sekali lagi, kalau tidak ada Allah, tidak perlu hukum moral. Tidak perlu. Ya, makanya di dunia barat sekarang yang tidak percaya ada Allah, ya, mereka hidup ya seperti tidak ada Allah. Kalau Alkitab berkata di dalam 2 Petrus pasal 2, kalau tidak salah, mereka hidup seperti binatang. Ya, mereka hidup seperti binatang. Ya, kehidupan binatang bagaimana sih? Ya, salah satu beda binatang dengan manusia apa? Moralnya. Binatang itu tidak ada moral. Ya, mau di kaki lima, mau di jalan mana, di rumah mana, depan siapa, dia nggak mau tahu. Intinya ya apa yang dia mau dia lakukan. Tetapi manusia tidak seperti itu. Manusia punya batas. Ya, ada kesadaran diri dan ada hukum yang berlaku. Oh Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dalam hal ini hukum moralitas, ya
tidak ada basis, ya, tidak ada basis argumen akurat yang ateis pakai untuk membantah sebenarnya argumen moralitas ini yang membuktikan adalah tidak ada, ya. Karena kalau dia membantah ini, itu sama artinya memukul dirinya sendiri, melawan sini. Karena hati dan pikiran ini menuduh dia bahwa benar ada hukum moral, dan hukum moral ini menuntut suatu pribadi yang adil, menuntut suatu hakim, ya, pribadi yang benar. Oh, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hanya orang bebal yang berkata tidak ada Allah. Benar, hanya orang bebal. Tetapi bagi Anda, ya, pilihlah yang benar. Ya, pilihlah yang benar. Rektor saya sering berkata begini dalam seminar, ya, blok kelas, sering berkata begini. Oke lah, kita ambil posisi netral. Kalau misalnya tidak ada Allah, ya kan, kita rajin segiat-giatnya di dunia ini, kita ke gereja, orang lain mancing, ya kan, ya, kita tidak minum minuman keras, tidak pesta pora, tidak merokok, ya kan, kita menjaga kekudusan, hidup terhormat dan lain sebagainya. Orang lain hidup sebebas-bebasnya, ya, tapi tidak ada Allah, dua-duanya mati, ya kan. Kalau tidak ada Allah, tidak ada hakim, maka saya dan dia tidak dihukum, ya, hanya rugi sedikit di dunia inilah, tidak menikmati kedagingan. Tetapi opsi keduanya, kalau benar ada Allah, saya menjaga diri saya percaya ada Allah, ya kan. Dan yang satunya dia menghiraukan dan menjadi ateis, ya kan, hidup dalam dosa dan saya hidup dalam kekudusan. Kan dua-duanya pasti mati dong. Siapa yang tidak mati? Dua-duanya mati, dan sampai di sana ketemu benar ada Allah. Gimana? Mana yang sangat berbahaya. Wah, yang orang yang menjaga kehidupannya ini di hadapan Allah itu akan dimuliakan. Tapi orang yang berkata tadi tidak ada Allah, ya kan, gimana? Mampus, celakalah dia. Itu namanya, makanya kita berkata ada orang yang masuk neraka karena kenapa? Menolak Allah, ya, dan dia akan, ya, binasa gitu. Oh, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi di dunia ini sungguh membuktikan ada Allah. Ada banyak sebenarnya argumen, tetapi dua argumen ini, kosmologis dan hukum moral, membuktikan ada Allah. Ya, jadi para filsuf, ya, yang cakap mengatur kata-kata, berkata tidak ada Allah dan meragukan keberadaan Allah, yang membawa dia nanti tidak percaya ada Allah, ya, dan lain sebagainya, tidak boleh mengambil posisi itu. Karena kenapa? Sangat bahaya, ya, sangat bahaya. Minta saudara Maya bacakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Ini tadi yang disinggung oleh Gembala Stephen, ya, khotbah, sangat indah sekali. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Oke. Ibrani pasal 11 ayat 6. Ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, jadi tanpa iman, ya, tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Oke? Tidak mungkin. Kalau orang tidak berkenan kepada Allah, wah, mendingan nggak usah hidup. Kata Ayub, mendingan dia tidak usah dilahirkan. Sebab barang siapa, kata ini Matius kepada tentang Yudas, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya, ia harus percaya bahwa Allah ada. Nah, jadi kalau Anda mau berpaling kepada Allah, ya, hal utama yang harus Anda lakukan apa? Percaya ada Allah. Dan melalui argumen ini tadi menguatkan kita sungguh ada Allah, ya. Jadi ada Allah, Bapak Ibu, dan bagi orang yang percaya kepada Dia akan mendapat kemuliaan. Nah, mungkin Anda bertanya, siapa Allah yang benar? Kan sekarang ada banyak agama, ada banyak kepercayaan, keyakinan. Oke lah, banyak oknum-oknum, banyak kelompok-kelompok, banyak
sekte-sekte, malah sekte-sekte juga percaya ada Allah. Iya. Tetapi mungkin ada yang bertanya lagi, ini masih rumit. Mana Allah yang benar itu? Nah, yang kedua, bukti ada Allah. Ya, yang ketiga, bukti ada Allah. Itu adalah Allah sendiri sudah datang ke dunia. Ya, Allah yang benar itu sudah datang ke dunia, sudah menyatakan dirinya. Siapa itu? Adalah Yesus Kristus. Dia adalah Allah. Mau saya tahu dan saya pelajari. Sebenarnya semua manusia, hampir semua manusia yang hidup ya di zaman Yesus dan sampai sekarang, semua agama ya dan semua sekte mengakui bahwa Yesus itu pernah hadir di dunia ini. Ya. Dan mereka mengakui Yesus hanya sebatas orang yang baik, guru yang baik, nabi yang baik, rasul yang baik, mungkin ada yang berkata gitu ya, dan lain sebagainya, hanya sekedar standar jabatan manusia. Tetapi satu langkah dari itu, sebenarnya Tuhan Yesus bukan hanya nabi, guru yang baik. Benar, itu dia guru yang baik, nabi yang baik. Tetapi kita bisa berkata juga bahwa dia sebenarnya adalah Allah yang hidup. Ya, dia adalah Allah yang hidup. Apa buktinya? Apa argumennya dia adalah Allah yang hidup? Oke, sederhananya saya jelaskan. Bukti Yesus adalah Allah. Ya, pertama, dia melakukan atau menjalani kehidupan Allah, tidak berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Malaikat saja jatuh dalam dosa, apalagi manusia. Apakah kita perlu telusuri lagi? Secara umum kita bisa tahu Yesus menjalani hidup sempurna, hidup Allah, tidak berdosa. Ya, dusta tidak ada di mulutnya. Kedua, titel-titel atau nama-nama yang dia miliki. Apa? Alfa dan Omega, yang awal, yang sudah ada awal dan sampai akhir, itu Allah. Ya, itu nama Allah gitu. Dan dia juga memiliki titel firman. Ya, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan minta bacakan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Ini bukti, salah satu bukti bahwa Allah adalah Allah. Yesus adalah Allah. Ya. 1 Yohanes pasal 5 ya. ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus adalah Allah. Semua manusia menerima dan mengakui bahwa Yesus pernah datang ke dunia. Semua manusia mengakui bahwa Yesus adalah guru yang baik, nabi yang baik. Tetapi satu langkah dari itu, Yesus menunjukkan dirinya adalah Allah dengan bukti yang tadi. Apakah ada Allah? Ya, kalau mau lihat Allah ya itu Yesus. Ya, Yesus sendiri sudah menyingkapkannya. Yesus sendiri datang. Benar sekali. Ini ya. Apakah Anda masih bertanya mana Allah? Ya, mana Allah? Di mana ada negara Amerika? Di mana ada? Di mana ada Pulau Nias? Di mana? Bukan berarti Anda tidak tahu, itu sama artinya tidak ada, tidak eksis, tidak. Pengetahuan kita yang terbatas, ya, dan lain sebagainya. Sama. Jadi keberadaan Allah itu sungguh ada. Ya, Allah sudah menyatakan dirinya, dan kita bisa tahu dia dari pikiran kita melalui karyanya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, saya akan mengakhiri ini dengan berkata begini: orang yang tidak percaya ada Allah, ya. Kalau dia tidak percaya ada Allah, itu walaupun dia hidup baik, ya, menjaga kudusannya, tetapi itu minoritas. Kebanyakan orang yang tidak hidup tidak percaya ada Allah, itu hidupnya kacau. Dan saya katakan hidupnya itu tidak bermakna. Bayangkan dan renungkan, kalau Anda meninggalkan dunia ini dengan tidak percaya ada Allah, ya, gimana? Nah, kata pengkhotbah, semuanya sia-sia, mati seperti binatang. Mati seperti binatang, nggak ada harapan, nggak ada sesuatu harapan. Tetapi sungguh ada Allah, dan orang seperti itu akan menerima apa yang dia tabur di dunia. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih, tetapi kami berharap kita bijak. Ya. Dan kedua,
orang yang percaya ada Allah, ya, ini adalah orang yang hidupnya bermakna. Dan ini akan terlihat dalam kehidupannya. Orang yang percaya ada Allah itu akan menjauhi dosa, hidup terhormat, ya kan? Menjauhi dosa, hidup terhormat, hidup jadi berkat, ya kan? Mencari kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, inilah kebenaran. Ya, kalau Anda mau tahu secara mendalam lagi, boleh nanti tanya di kolom komentar ya, Facebook atau YouTube. Akan kami jelaskan lebih dalam lagi. Karena waktu kita terbatas. Mungkin dari Saudari Mayang ada pertanyaan umum gitu ya? Iya. Gimana? Jadi ada satu pertanyaan nih yang saya dengarkan ya. Siap. Kan tadi Saudara Tony mengatakan bahwa segala yang memiliki awal pasti ada penyebabnya. Benar. Yaitu Allah sendiri. Benar. Ya. Kadang ada yang bertanya-tanya, ya siapa yang menciptakan Allah katanya? Oh, siapa yang menciptakan siapa Allah? Yang menciptakan Allah? Ini menarik pertanyaannya. Iya. Ini sebenarnya di luar nalar ya. Iya, benar sekali. Di luar nalar. Tetapi ya itulah manusia selalu bertanya. Iya, bertanya-tanya dalam. Siapa yang menciptakan Allah? Ya. Kalau ada yang menciptakan Allah, maka pribadi itu bukan Allah. Ya, logisnya seperti itu berarti yang menciptakan Allah itulah Allah. Iya. Tetapi pada kenyataannya tidak ada yang menciptakan Allah, karena pribadi itu adalah Allah sendiri. Iya. Kalau dikatakan dia Allah, maka dia adalah atau dia sudah eksis dalam kekekalan. Iya. Ya, dan oleh dialah sumber segala sesuatu atau penyebab segala sesuatu. Tidak ada penyebab Allah. Allah itu sendiri yang menyebabkan dirinya ada. Berarti tidak ada titik di mana Allah dimulai. Ya, mungkin pertanyaan ini gini, akan terjawab kalau kita sudah ke surga. Kalau kita sudah ke surga, kita akan tanya langsung kepada Allah. Oke, Allah, gimana sih? Saya mau bertanya, kamu eksis atau Allah eksis bagaimana? Iya. Disebabkan siapa? Tapi logisnya nggak usah ya. Seperti itu ya, logisnya ya, Allah ya tidak ada yang menyebabkan tidak Allah. Kalau ada, Allah. Ya kalau ada yang menyebabkan Allah berarti dia bukan Allah. Bukan Allah. Ya, seperti itu logisnya. Oke, jadi itu pertanyaan bagus, tapi ya, secara umum kita bisa jawab. Gitu ya. Oke, jadi gimana, masih ada? Ya, mungkin hanya itu saja sih. Oke, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya juga pernah mengambil posisi ateis. Yang teoritis dan juga bahkan yang sering itu praktis. Ya, percaya ada Allah tapi tidak melakukan kehendak Allah, percaya ada Allah tapi hidup dalam dosa. Saya pernah hidup dalam itu. Tapi setelah saya ketemu kebenaran, ketemu grafik, saya diyakinkan melalui fakta-fakta yang aktual, ternyata ada Allah. Nah, kalau kita percaya ada Allah, ya, kalau kita percaya ada Allah, hiduplah seperti keyakinan Anda itu. Takutlah akan Allah. Ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sekiranya melalui kebenaran ini ya dapat menguatkan kita dan dapat menambah wawasan kita. Dan yang paling penting dalam hidup percaya ada Allah dan menuruti kehendak Allah. Okay. Jadi lebih baik percaya adanya Allah daripada percaya tidak ada Allah. Karena kalau Anda percaya bahwa tidak ada Allah, lalu ternyata Allah itu ada, maka celakalah Anda. Ya, celaka, sudah pasti celaka. Kalau Anda percaya adanya Allah, lalu Allah tidak ada, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Benar. Ya, jadi pilihlah untuk tetap percaya adanya. Iya. Oke. Ya. Jadi cukup sampai di sini. Nanti kalau mau sharing lagi boleh ya melalui pertanyaan. Iya, boleh melalui pertanyaan. Silakan Saudari Mayang, moderator. Iya, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah menonton kita ya. Pada malam hari ini sekian saja pembahasan kita mengenai eksistensi Allah ya. Iya. Dan kami akan segera pamit undur diri dan kami mengucapkan selamat malam dan salam Maranatha.